Di pasar tradisional. Pagi ini di sebuah perkampungan di dalam sebuah pasar di kompleks wisata, Tommy saat ini sedang mengajak adiknya yang kebetulan sedang cuti liburan untuk ikut traveling bersamanya. Ya, Tommy sendiri adalah seorang content traveler yang bekerja sembari jalan-jalan. Tommy bisa seminggu 3 kali traveling ke beberapa tempat. Sudah banyak tempat wisata yang ia kunjungi baik di dalam negeri maupun luar negeri. Namun kali ini Tommy sedang menelusuri tempat-tempat wisata di kota sebelah. Karena selain banyak hidden gem yang masih banyak yang belum ia ketemui, juga ternyata pemandangan alam di negeri sendiri tak kalah keren dengan tempat lain bahkan di luar negeri. Ya, kali ini sebelum Tommy mengajak adiknya Tessa mengunjungi tempat wisata air terjun, Tommy dan Tessa menyempatkan diri untuk mampir di sebuah pasar tradisional untuk mengonten dan juga sekaligus untuk sarapan. Gimana bang? Aku gak pede di depan kamera. Bagus ah, pinter adik abang. Gak usah ragu, yakin aja. Jelasin aja secara natural apa yang kamu lihat. Next, abang ngajak traveling agak jauhan. Kalau makin pinter, nanti uang jajan abang tambahin. Ih, abang, ikut gak ikut, tambahin dong bang. Apa-apa pada naik nih, skincare ade juga naik. Dasar, ngeles aja. Emang bener, tapi Tessa bersyukur punya abang yang baik dan gak pelit sama Tessa. Karena kalau gak minta sama abang, minta sama siapa lagi? Cowok gak punya, gak dikasih pacaran sama abang. Padahal teman-teman Tessa enak kalau minta skincare, tinggal minta sama cowoknya. Kamu pikir teman-teman kamu minta sama cowoknya gak minta apa-apa juga sama teman kamu? Iya sih bang, kan gak semua. Tapi kebanyakan, pasti ada aja yang diminta juga dari ceweknya. Gak ada yang gratis di dunia ini. Kamu harus pintar cari pasangan. Dan jangan mikirin cowok. Kuliah yang benar biar abang gak sia-sia nguliahin kamu. Biar adik abang jadi orang sukses. Amin. Abang, adek boleh tanya gak sama abang? Tapi abang jangan marah ya. Apa itu? Abang suka laki-laki ya? Kenapa kamu ngomong gitu? Jujur aja bang, kata temenku, kalau cowok ganteng, sukses tapi gak nikah-nikah itu pasti homo. Abang pernah bawa cewek ke rumah kan? Cuma temen, bukan pacar. Di kamar abang banyak poster-poster cowok body muscle. Dan aku lihat FB abang ngikuti akun-akun homo. Hehehe. Astaga Tessa, bener-bener dah kamu. Di stalking cewek, no. Di stalking adik sendiri, yes. Jadi, abang beneran homo? Kenapa kalau abang homo? Adek gak sayang lagi sama abang? Ya sayang bang, adek gak mau ngelarang-larang abang. Karena cuma abang yang adek punya. Kalau abang senangnya gitu, ya mau gimana lagi? Sudah, ayo cari sarapan. Beberapa travel blogger teman abang rekomenin nasi urap di sekitar sini. Nasi urap? Banyak bang, mungkin di sini emang terkenal nasi urapnya. Itu rame, tempatnya lebih luas, tapi harus antri. Sebelahnya lagi juga ada, tapi rame juga. Di depannya juga. Tapi, kata teman abang, ada salah satu lapak di dalam pasar yang tersembunyi. Tidak terlalu rame. Ada aja, tapi rasanya lebih enak. Mungkin karena tempatnya tersembunyi. Dan katanya bukanya gak lama-lama karena cepat habis. Maklum, karena lebih murah dan kebanyakan yang beli para pedagang pasar. Kalau di warung itu kan khusus pelaku wisata. Iya bang, coba masuk ke gang kecil itu bang. Cuma itu jalan kecil. Iya. Oh, iya benar. Lapaknya kecil. Nasi urap Butinem. Yuk ke sana. Baik Tommy dan Tessa pun menghampiri lapak nasi urap itu. Namun tak ada meja dan hanya tersedia kursi duduk saja. Permisi bu, masih urapnya? Urapnya masih, tapi lauknya habis. Cuma tinggal telur ceplok aja. Tinggal 2 porsi lagi, ini juga udah mau tutup. Kebetulan bu, kita cuma berdua saja. Oh iya, sebentar ya. Iya bu. Nah, ini nasi urapnya. Makasih bu. Minumnya apa? Teh hangat aja bu. Dek, minumnya apa? Sama bu, teh hangat. Baik. Ibu, teriak seorang gadis seusia Tessa yang tiba-tiba berlari menghampiri Butinem yang hampir ambruk saat sedang membuat teh hangat pesanan Tommy dan Tessa. Dek, mari saya bantu. Ucap Tommy bergegas menolong Butinem dan membopongnya ke dalam rumah. Ibu istirahat dulu ya, jangan capek-capek.
habis ini Nia cari abang. Makasih ya bang. Sama-sama. Mari bang, biar saya buatin teh panasnya. Ya. Tommy pun kembali menghampiri Tessa dan melanjutkan makannya. Gimana bang, ibunya? Gak apa-apa, mungkin kecapean. Oh, fotoin abang dek. Iya bang. Permisi, teh hangatnya. Saya taruh di sini ya. Iya dek, makasih. Boleh minta tolong fotoin kita berdua? Oh, boleh. Siap. 3, 2, 1. Sekali lagi. 3, 2, 1. Dah. Makasih dek. Sama-sama bang. Enak banget ya bang. Urapnya. Next, kita kesini lagi ya bang. Tentu. Setelah ini, kita ke air terjun ya. Iya bang. Dek, berapa? 40.000 bang. Nih, kembaliannya ambil aja. Ucap Tommy menyerahkan uang 100.000. Alhamdulillah, makasih bang. Sama-sama. Keduanya pun berjalan menyusuri jalanan pasar dan hendak mencari ojek motor karena akses menuju air terjun tidak bisa dilalui mobil dan harus memakai jasa ojek. Bang, cantik ya anak penjual urap tadi. Lumayan. Terus? Kalau aja abang gak homo, pasti udah Tessa comblangin sama dia. Ada-ada aja kamu. Copet, bang, tas Tessa dicopet. Kurang ajar. Seketika Tommy mengejar copet itu menyusuri jalan pasar dan dibantu para warga yang juga turut berlari di belakang Tommy. Namun Tommy dan copet itu berlari cukup jauh dan warga sempat kehilangan keduanya karena keduanya masuk ke kebun-kebun warga. Tommy sendiri tak menyerah. Tommy melihat copet itu berlari mulai lambat mencari jalan di kebun singkong. Hingga kemudian, Tommy dapat menjegal kaki copet itu hingga ia terjatuh dan menangkapnya. Lepasin gue. Kurang ajar loh. Ya, Tommy dapat merampas tas Tessa dari copet itu. Lepasin gue. Coba-coba lo ngelawan gue ya. Gak akan gue lepasin gitu aja. Dan gak akan gue kasih ampun. Biar lo digebukin warga. Biar lo kapok. Warga gak bakal berani nangkap gue bang. Gue preman pasar di sini. Kalau begitu, biar gue habisin lo. Ampun bang. Iya bang, ampun. Gue ngelakuin ini karena butuh duit bang. Buat obat ibu gue bang. Kurang ajar lo ya. Lo pikir gue percaya dan kasihan sama copet macam lo? Bawa-bawa orang tua. Kualat lo. Sumpah bang, gue gak bohong. Gak ada ampun buat orang-orang macam lo yang bikin warga merasa gak nyaman. Abang, nah itu dia copetnya. Bapak-bapak, ibu-ibu. Seketika para warga menghampiri keduanya. Oh, Teddy, bikin ulah lagi, ucap warga yang mengetahui. Tapi entah mengapa warga tak berani menangkapnya. Stop, jangan keroyok abang saya, dia abang saya. Teriak cewek tiba-tiba melindungi copet itu membuat baik Tommy dan Tessa terkejut. Kamu kan anak penjual urap tadi. Iya bang, maaf, dia abang saya, maafin dia bang. Abang dicariin gak pulang dari semalam ternyata nyopet. Abang, ibu ambruk bang, ibu dibawa ke puskesmas sama tetangga. Apa? Seketika copet itu berlari melewati warga yang membuat Tommy dan adiknya heran. Dan warga pun bubar. Bang, maafin Bang Teddy ya. Ya sudah, abang maafin. Tapi lain kali, kasih tahu abangmu. Jangan sampai nyopet lagi. Iya bang, maaf. Mbak, maaf, ucap Nia, adik Teddy memohon. Ya sudah. Mari bang. Tunggu. Ya bang. Ini, ambil. Tidak banyak, tapi semoga bisa membantu. Banyak amat bang. Semoga bermanfaat. Makasih bang. Semoga Tuhan yang membalas kebaikan abang. Dan saya tunggu kedatangan abang di warung saya lagi. Insya Allah, saya mampir lagi. Salam buat ibu. Makasih bang. Gimana bang? Dompet Tessa? Coba cek. Aman bang, utuh. Syukurlah, kita harus lebih hati-hati lagi. Iya bang, tapi aku heran bang. Kenapa dia ganteng-ganteng nyopet ya? Coba kalau dia cowok baik-baik. Mulai. Ih beneran. Keluarga good looking, adiknya cantik, abangnya ganteng. Kita juga good looking. Tapi satu yang harus kamu ingat. Jangan lihat cowok dari good looking aja. Tapi juga good rekening dan good attitude. Kayak abang. Tapi homo. Ngeledek ya. Keduanya pun kejar-kejaran di kebun singkong. 1 bulan kemudian,
Tommy baru saja pulang dari luar kota dan Tessa sang adik sudah menyambut dari luar pintu. Tommy pun menghampiri dan memeluk adik kesayangannya itu. Abang, 3 hari abang gak pulang. Kangen sama adik abang. Mana oleh-olehnya? Kirain datang-datang nyambut abang, kangen sama abang. Kangen oleh-olehnya. Kangen abang juga. Tessa masukin abang udang pete. Wih, mantep. Abang mandi dulu ya. Nih, oleh-olehmu. Siap. Tak lama kemudian, setelah Tommy selesai mandi, Tommy pun menghampiri sang adik di meja makan. Wah, kelihatannya enak nih. Kamu sendiri apa Bibi, Dek, yang masak? Aku sendiri, Bang. Tanyain Bibi tuh, ya kan, Bi? Iya, non Tessa yang masak. Bi, makan, Bi. Iya, Bang. Udah, makasih. Ucap Bibi kembali ke ruangannya. Enak, Dek. Pinter adik abang. Sering-sering ya masakin abang. Iya, Bang. Belajar masak. Oh iya, Bang. Abang kalau keluar sekarang jangan jauh-jauh dan jangan lama-lama ya. Kenapa gitu? Kompleks kita mulai gak aman. Kemarin kecolongan ada maling masuk ke rumah warga. Ke tetangga sebelah. Kasihan ibunya. Mana ditinggal suaminya keluar kota. Uang sama perhiasan dirampok. Mana dia sendirian. Kalau gak gitu diancam mau dibunuh. Kalau begitu abang akan segera cari satpam pribadi. Biar kamu aman ketika abang pergi. Iya, Bang. Di kamar Tommy. Singkat cerita, setelah makan malam bersama adiknya dan bercengkrama menonton TV bersama, kini Tommy yang lelah pun hendak istirahat. Waktu menunjukkan pukul 12 malam. Dan baru saja ketika hendak memejamkan mata. Abang! Seketika Tommy mendengar suara adiknya berteriak dari kamarnya, Tommy pun bergegas ke kamar Tessa. Tessa! Kamar Tessa terkunci, tak ada suara dari dalam yang membuat Tommy panik. Tommy pun berlari masuk ke dalam kamarnya lagi dan keluar lewat balkon kamarnya dan jendela kamarnya agar dapat ke kamar adiknya yang tepat di sebelahnya. Cepat tunjukkan, di mana uang dan perhiasan yang lo simpan? Dan jangan coba-coba teriak. Ucap maling itu sembari membungkam Tessa dan menodongkan pisau di lehernya. Tessa pun yang takut mau tak mau membuka lemari pakaiannya dan mengambil sebuah kotak berisi perhiasan dan hendak menyerahkannya pada sang maling. Namun saat si maling hendak mengambil kotak itu, Tommy berhasil loncat lewat balkon dan memasuki kamar adiknya, lalu menyerang si maling itu dan berhasil membuat si maling tersungkur. Lalu maling itu hendak kabur, namun lagi-lagi Tommy dapat menarik kaos maling itu hingga kemudian krek. Ya, kaos itu sobek dan Tommy menyobeknya kuat-kuat hingga maling itu kini bertelanjang dada, lalu menarik penutup kepalanya dan begitu penutup kepalanya terbuka, Teddy, kamu? Loh, bukannya kamu yang maling tas aku kemarenan? Ucap Tessa terkejut tak menyangka. Kamu? Ampun bang, jangan pukul gue bang. Ini bang, gue balikin. Ucap Teddy yang ketakutan saat Tommy hendak membogemnya, namun urung. Jangan berani-berani kabur loh. Ikut gue ke kamar. Tessa, jangan takut, istirahatlah. Biar maling ini abang yang urus. Iya bang. Tommy pun menarik Teddy dan membawanya ke kamarnya. Bang, maafin gue bang. Duduk. Iya bang. Jelaskan, kenapa lo bisa ada di kota gue? Dan kenapa lo bisa maling di tempat gue? Sebelum gue jelasin, gue boleh minta minum gak bang? Sekalian makan. Lapar nih, kelihatannya abang orang kaya. Ucap Teddy seperti gak punya dosa aja, minta seenak udelnya. Teddy seketika takut ketika melihat Tommy menatapnya tajam. Dasar maling gak tahu diri lo. Lo pikir gue bodoh? Goblok. Lo minta ini itu biar lo bisa kabur, gitu? Kagak bang, gue beneran lapar. Dari tadi belum makan. Tadinya kalau dapat hasil ngemaling di rumah abang, gue mau beli makan. Ketangkep. Sumpah bang, kalau gak percaya, nih pegang. Seketika Tommy tiba-tiba gugup saat Teddy meraih telapak tangannya dan meletakkannya di perut six-pack-nya. Jujur maling yang satu ini beda dengan maling yang lain. Dari awal bertemu, jujur Tommy sudah mengagumi wajah tampannya. Meski mengesalkan. Gimana bang? Bunyi kan? Set.
Tommy pun yang gugup buru-buru melepas tangan Teddy dari perutnya. Ya sudah, gue ambilin makanan buat lo. Tapi awas kalau lo sampai kabur. Gue bakal perhitungan sama lo. Iya bang, sumpah. Tommy pun mau tak mau turun ke lantai bawah, mengambilkan makanan untuk Teddy. Tommy heran, harusnya ia tegas pada maling. Namun entah mengapa, tidak pada Teddy. Meski tahu Teddy salah, tapi Tommy serasa berat untuk menghajarnya. Jika tidak mengingat jika Teddy adalah anak tukang nasi urap yang pernah ia tolong kemarinan. Tony pun membawa sepiring makanan dan teh hangat untuk Teddy. Dan begitu sampai kamar, cekrek, Teddy menghilang. Tommy langsung meletakkan makanan di meja lalu berlari ke balkon. Namun begitu sampai balkon, suara dari arah kamar mandi terdengar. Bang, nyariin gue ya? Sorry, gue lancang ke kamar mandi lo. Kebelet kencing gue, gak tahan. Tenang aja, gue juga gak nyuri barang-barang lo kok. Seketika Tommy lega dan berjalan menghampiri Teddy yang duduk di sofa. Nih, makan. Makasih bang. Wah, mantep nih lauknya. Ucap Teddy senang sembari menyeruput tehnya. Sekarang jelasin, kenapa kamu ngemaling? Di rumah gue lagi. Sorry bang, mana gue tahu kalau ini rumah abang. Padahal gue 2 hari yang lalu maling di rumah tetangga abang. Tapi cuma dapat 2 juta sama cincin 1. Lumayan lah buat tambah-tambah obat ibu. Jadi lo yang maling di rumah tetangga abang? Iya. By the way, kita belum kenalan. Abang kan ingat sama nama gue. Gue belum tahu nama abang. Nama abang siapa? Tommy. Oh, Bang Tommy. Sekarang jelasin, kenapa kamu maling? Ya, kepepet bang. Gue butuh duit banyak buat ibu operasi. Ibu punya tumor bang. Duit hasil malak orang-orang di pasar kagak cukup. Makanya gue pamit merantau. Bilangnya sih kerja ikut PT. Ternyata ngerampok. Ya gimana lagi bang? Gak ada kerjaan lain. Udah pernah kerja ikut sama orang. Gak cukup gajinya bang. Belum bayar tempat tinggal, makan, rokok, lain-lain. Mana bisa gue kasih ibu? Sekarang gimana kondisi ibu? Ya gitu bang. Naik turun. Kadang baikan, kadang ngedrop. Ucap Teddy yang tadinya ekspresinya ceria, kini jadi sedih. Dan itu membuat Tommy jadi iba. Memangnya berapa uang yang lo butuhin buat operasi ibu lo? Sekitar 30 juta bang. Abang bisa bantu kamu. Tapi ada syaratnya. Apa itu bang? Jadi cowok abang. Apa? Abang homo? Iya. Tapi gue gak suka cowok bang. Ya sudah, kalau gak mau. Daripada lo nyopet, resikonya gede. Lo bisa bebas nyuri di kampung lo. Bahkan orang-orang di kampung lo, sebagian ada yang takut sama lo karena lo preman pasar. Tapi itu tidak berlaku di sini. Oke, 2 hari yang lalu lo bisa lolos. Tapi keesokan harinya belum tentu. Kayak gini, apes. Apalagi ini di kota. Banyak CCTV yang bisa mantau setiap pergerakan lo. Resikonya gak cuma masuk penjara. Tapi bisa-bisa lo digebukin warga. Bahkan bisa sampai dibakar hidup-hidup kayak yang udah-udah. Serem banget ya bang. Kagak. Gue kagak mau mati konyol. Pilih mana? Jadi cowok abang atau mati konyol? Seketika Teddy terdiam dan berhenti mengunyah makanannya. Namun sembari menatap Tommy dengan seksama. Oke, deal. Ucap Teddy yang seketika membuat Tommy terkejut. Lo yakin? Yakin? Apa yang membuat lo yakin? Bukannya lo gak suka cowok? Jujur nih ya, jujur. Pertama, gue terpaksa. Kedua, gue cepet-cepet butuh duit. Ketiga, capek juga jadi maling. Keempat, takut masuk penjara. Kelima, pacaran sama cowok gak hamil. Keenam, lo kaya. Jadi gue gak ribet ngempanin lo. Gimana? Masuk akal kan alasan gue? Masih kurang percaya? Tommy masih diam menatap Teddy. Masih gak percaya? Oh, ada satu lagi yang ketinggalan. Dan ini benar-benar tulus, gue jujur dari dalam hati. Apa itu? Karena gue lihat-lihat,
Lo cakep juga, ucap Teddy yang seketika membuat Tommy yang tadinya diam jadi tak bisa menyembunyikan senyumnya. Nah, senyum dia. Gimana bang? Percaya sama gue? Belum. Ya elah, apalagi bang? Gini amat cari duit ya? Lo tahu nggak pacaran sama cowok itu kayak gimana? Tahu? Apa? Lewat belakang kan? Buset, bang, ngomong-ngomong, ini yang main belakang siapa dulu nih? Bang, abang atau gue nih? Gue gak mau ditusbol bang. Lucu juga. Abang bot, kamu top. Maksudnya, lo yang nusuk. Syukurlah. Tapi gue gak pernah bang. Takut gue bang. Jangan khawatir, pakai kondom. Iya deh, serah lo bang. Kapan bang? Abis ini? Oke, gak masalah. Yang penting gue cepat dapat duit bang buat ibu. Habiskan makanannya. Setelah ini mandi dan ganti baju lo. Ini baju abang yang gede. Celana pendek dan CD baru. Ini sikat gigi baru. Wih, udah ready semua. Ya kan abang traveler, jadi selalu siap apapun. Wih, abang suka jalan-jalan. Ajak-ajak dong bang kapan-kapan. Ya daripada gue jalan-jalan sendiri, ngendap-ngendap, tahu-tahu digebukin warga. Yang mending gue ikut lo. Abang akan ajak, bahkan lo bisa bantu kerjaan abang. Abang akan gaji setiap bulan, tapi lo harus janji. Jangan pernah nyolong lagi. Apapun kondisinya, sekepepet apapun. Kalau nyolong hati lo, ucap Teddy yang membuat Tommy salting, lalu mengambil piring dan gelas, lalu buru-buru keluar kamar. Cepat mandi, gue ngantuk. Iya bang. Tommy pun ke dapur, sedangkan Teddy masuk ke kamar mandi. Entah mengapa, Teddy merasa bersyukur bertemu dengan Tommy. Jika Teddy ditemukan orang lain atau warga, entah bagaimana nasibnya. Mungkin tinggal nama, dan malah jadi beban hidup ibunya. Ya, begitu susah mencari uang sebesar itu dalam sekejap saja. Open BO pun pernah ada yang menawarkan, tapi tak ada yang mampu membayarnya mahal. Paling mentok cuma 500.000. Itu juga bencong perempatan yang hendak menyewa jasanya. Seperti Rizky Bilar saja. Bayangkan, harus berapa kali dia menservis dan berhubungan dengan orang-orang untuk mendapatkan uang sebesar itu. Dan membutuhkan waktu berbulan-bulan, yang ada nyawa ibunya bisa tak tertolong. Jujur, Teddy lebih memilih jadi maling daripada gigolo. Karena jujur, dia bukanlah penjahat kelamin. Dan paling anti bercinta dengan orang yang bukan ia sukai. Sejujurnya, Teddy adalah cowok setia. Sebelumnya ia pernah menjalin kasih dengan gadis desa di kampungnya. Hanya saja orang tuanya tak menyetujui hubungan keduanya. Karena itu, keduanya terpaksa berpisah. Dan itulah kenapa alasan Teddy tak mau bercinta dengan sembarang orang, apalagi laki-laki, yang jujur tak pernah terfikirkan olehnya. Dan kali ini terpaksa ia lakukan. Ya, apapun dia akan lakukan demi ibu dan adiknya. Hanya pria inilah yang mampu membayarnya dengan bayaran fantastis. Ya, tak ada salahnya mengesampingkan ego dan memulai experience baru dalam hidupnya. Namanya sebuah hubungan pasti suatu saat ada putusnya. Cewek cowok aja bisa putus, apalagi dengan laki-laki. Ya, sejauh apa nanti, Teddy berharap secepat mungkin Tommy akan memutuskannya. Sehingga tidak ada rasa bersalah dan rasa berhutang budi jika Teddy yang memutuskannya. Teddy pun sesegera mungkin menyelesaikan mandinya. Di dapur sendiri, ketika Tommy sedang mencuci piring, Tommy heran mengapa Tommy jadi senang ketika Teddy memujinya tampan. Sudahlah, mungkin itu hanya sekedar basa-basi saja. Dan hanya untuk menyenangkan hatinya saja. Karena saat ini, Tommy membantunya. Namun meski tahu itu hanya sekedar basa-basi, tapi cukup membuat hati Tommy berbunga-bunga. Tommy pun kembali ke kamarnya. Dan begitu sampai, Bang, gue udah siap nih, ucap Teddy yang kini tanpa sehelai benang pun rebahan di ranjangnya, sembari mengedipkan matanya menggoda Tommy. Tommy pun yang terkejut menutup pintu, lalu membuka seluruh pakaiannya dan menghampiri Teddy di ranjang. Woi, bagus juga body lo bang. Seksi. Isap punya abang.
perintah Tommy pada Teddy, yang membuat Teddy yang sedikit ragu-ragu itu mau tak mau menuruti perintah Tommy. Ya, batang Tommy pun masuk sempurna di mulut Teddy. Tommy tak menyangka, ini baru pertama kalinya dia merasakan batangnya dihisap pria. Rasanya luar biasa. Begitu juga Teddy. Teddy merasakan sesuatu yang berbeda. Ini baru pertama kalinya ia merasakan menghisap batang lelaki. Rasanya aneh, tapi demi uang terpaksa ia melakukannya. Dan di saat Teddy menghisap dan mendongakkan kepalanya ke atas, Teddy tiba-tiba tegang saat melihat ekspresi dan desahan Tommy yang kini memejamkan matanya itu. Dan desahan Tommy itu seketika mampu memancing birahi Teddy, yang membuat Teddy mempercepat hisapannya, memaju mundurkan mulutnya, memanjakan Tommy. Cukup. Set. Bruk. Teddy seketika jatuh terlentang saat Tommy mendorong dan merebahkannya ke ranjang. Hingga kemudian, ya, kini giliran Tommy yang menghisap milik Teddy. Teddy terperangah, hisapan Bang Tommy begitu kuat, serasa menarik-narik seluruh permukaan kulit dan otot batangnya. Ditambah gigitan-gigitan kecil yang diberikan Tommy di ujung kepala batang Teddy, seolah-olah menarik spermanya hendak keluar. Dan benar saja, Teddy merasa tak tahan lagi, dan begitu hendak keluar, Tommy melepaskan hisapannya dan menggantikannya dengan memasukkan batangnya yang tanpa kondom. Bang! Set. Ya, rasanya tak kalah nikmat dari mulut Tommy. Di dalam terasa hangat, lembut, menghimpit dan terasa sempit menggigit. Lubang lelaki nikmat juga, sampai membuat Teddy tak mampu berkata-kata. Yang bisa ia lakukan hanya menikmati batangnya keluar masuk, sembari menatap wajah Tommy yang mendesah seksi. Bang, gue gak nyangka, enak juga bolo. Kocokin punya abang. Siap bos. Sedap bang. Bang, wah gak kuat bang. Bolo terlalu enak. Ya. Ya, keduanya sama-sama keluar. Sampai wajah Teddy lengket akibat semburan Tommy. Keduanya pun sama-sama tersenyum. 1 minggu kemudian, pagi ini Tommy sedang sarapan bersama adiknya. Ya, Tessa melihat gelagat yang aneh dari abangnya itu semenjak kepergian Teddy si maling ganteng itu. Bang, ada apa? Beberapa hari ini, adik lihat abang lesu. Kamu kapan ada waktu senggang, Dik? Bisa kapan aja. Lusa juga. Kenapa? Abang mau ngajak keluar kota? Bukan, tapi ke nasi urap Butinem. Boleh. Tessa kangen nasi urapnya. Cie, bilang aja abang kepengen ketemu Teddy. Itu juga salah satu tujuannya. Karena semenjak dia kembali ke kampung, dia gak bisa dihubungi lagi. Maksudnya abang diblokir? Mungkin. Gimana sih abang? Mana abang udah kasih duit dia lagi? Jangan-jangan dia bohongin abang, nipu abang. Dan itu gak sedikit bang. Iya, abang tahu kamu kesal. Makasih ya, udah perhatian sama abang. Ya iyalah, Tessa kan adik abang kerja segitunya buat kita. Tapi abang rela gitu aja bantu dia. Tapi yang dibantu gak tahu diri, sebel. Iya, abang ngerti. Maafin abang ya. Anggap aja kita bantu ibunya. Ingat, kata ibu, kata bapak. Sebagian dari uang kita ada hak-hak orang yang membutuhkan yang harus kita keluarkan. Agar berkah. Iya sih, tapi caranya gak gini juga kali bang. Tessa kasihan sama abang. Gimana? Biar adik abang gak kesel ini, abis ini abang ngajak ke mall. Yeay, mau. Adik pengen beli dress. Seneng. Iya bang. Lusa keesokan harinya. Ya, tepat pukul 9 pagi ini setelah menempuh perjalanan sekitar 2,5 jam, Tommy dan Tessa kembali sampai di pasar tradisional yang sempat keduanya kunjungi sebelumnya. Dan karena rasa lapar dan rasa penasaran Tommy pada Teddy, keduanya pun langsung bergegas menuju lapak nasi urap Butinem. Dan begitu sampai, beruntung lapak masih buka.
Dan ada beberapa pembeli yang dilayani oleh Nia adik Teddy. Dek, abang, apa kabar? Silakan, ucap Nia yang senang dengan kedatangan Tommy dan Tessa. Terima kasih. Bang, sarapan ya, ini lauknya mumpung masih lengkap. Iya, saya pakai ayam sama peye udang ya. Iya bang, baknya pakai telur sama peye udang juga, sambalnya dikit aja. Iya. Nah, ini minumnya apa? Jeruk hangat aja. Iya, sama. Nah, ini jeruk hangatnya. Terima kasih, ucap Tessa pada Nia, dan keduanya pun sama-sama menikmati sarapannya. Ngomong-ngomong, sendiri aja dek. Ibu kemana? Ibu udah berpulang bang, seminggu yang lalu. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un, abang turut berbelasungkawa. Makasih bang. Tadinya Nia senang. Abang pulang-pulang bawa uang buat operasi ibu. Tapi besoknya pas mau dibawa ke rumah sakit, ibu udah gak ada. Lalu, kemana abangmu? Dari kejadian itu, abang seperti gak terima. Awalnya abang mengurung diri di kamar. Abang sempat stres, menyalahkan dirinya sendiri. Abang bilang abang menyesal gak bisa menyelamatkan ibu. Hingga kemudian 3 hari yang lalu abang pamit pergi merantau lagi. Entah kemana Nia gak dikasih tahu. Katanya abang ingin menenangkan diri. Seketika Tommy terkejut mendengar penjelasan Nia. Ya, bagaimanapun ini resiko. Tommy juga tak bisa menyalahkan dan tak mengharap uangnya kembali. Tommy pun lebih memilih pasrah dan ikhlas. Meski dalam hati setelah kejadian malam itu, Tommy merasa sayang pada Teddy. Ya, dengan rasa bingung bercampur prihatin, Tommy dan Tessa pun pamit dan kembali pulang dengan hati yang sedih. Tessa pun bingung saat melihat abangnya sedih. Apalagi di sepanjang perjalanan pulang, abangnya cenderung diam. Abang kenapa sedih? Ade jadi ikut sedih. Dan bukannya abang udah mengikhlaskan uang abang yang dibawa Teddy? Abang gak kepikiran uangnya, dek. Justru abang ingin di sisi Teddy saat Teddy down. Tapi Teddy lebih memilih sendiri menenangkan diri. Sabar ya bang. Iya, abang gak apa-apa. Abang akan mencoba melupakan Teddy. Bener. Ya, perlahan-lahan. Abang gak cari cowok baru gitu? Abang gak kesepian? Kan ada adik abang yang selalu ada buat abang. Ucap Tommy mengelus rambut adiknya. Jadi next ada ikut jalan-jalan nih keluar kota. Siap. 1 minggu kemudian, saat ini Tommy sedang di luar kota, di sebuah desa terpencil yang terdapat tempat wisata indah di dalamnya berupa air terjun. Ya, air terjun tersebut berada di ketinggian sekitar 1.500 mdpl. Akses menuju air terjun itu pun cukup jauh dari pemukiman warga karena melewati hutan belantara dan jalan yang berkelok-kelok. Dan siang ini, setelah diantar ojek gunung, akhirnya Tommy sampai di lokasi. Lokasi air terjun itu pun harus dilalui dengan berjalan kaki melewati jalan setapak. Dan tak lama kemudian, sampailah Tommy di air terjun yang sangat indah itu. Tommy memandangi sekitar. Suasana air terjun tampak sepi, hanya ada beberapa pengunjung. Dan kebanyakan adalah muda-mudi yang healing sekaligus berduaan. Lagi-lagi Tommy mengingat Teddy, karena malam itu Teddy sempat ingin berjalan-jalan bersamanya. Andai saja Teddy gak menghilang dan menghindarinya, pasti Tommy akan mengajaknya ke sini dan dapat menghibur sedikit duka laranya. Sudahlah, mungkin Teddy sudah tak menginginkannya lagi, karena memang awalnya dia gak menyukai laki-laki dan melakukannya hanya terpaksa. Ya, Tommy mencoba perlahan-lahan melupakan Teddy. Tommy mulai mengonten dan memvideokan lokasi sekitar. Beberapa pengunjung ada yang memperhatikannya, namun Tommy dengan percaya diri menjelaskan keindahan surga tersembunyi di daerah ini. Dan singkat cerita, setelah selesai mengonten kurang lebih 2 jaman lamanya, dan karena pengunjung sudah mulai sepi, hari mulai gelap, Tommy pun memutuskan untuk hendak kembali ke penginapan. Tommy pun kembali berjalan kaki melewati jalan setapak yang menanjak tadi. Dan begitu hampir menuju pintu masuk, Abang, Teddy! Seketika Tommy berlari menanjak, disusul Teddy yang menuruni jalan setapak. Hingga kemudian, keduanya pun saling berpelukan dan cups,
Seperti sudah terkoneksi hati, keduanya saling berciuman. Ciuman kerinduan yang keduanya salurkan saat ini juga. Beruntung tak ada orang satupun. Bang, maafin gue ya. Gue gak bermaksud ngehindarin lo. Shh, abang tahu semua. Turut berduka cita. Tapi nanti aja ngobrolnya ya. Sekarang udah gelap, serem lagi. Abang telepon ojek gunung dulu. Abang akan pesen 2 ojek. Yah, apa? Bannya bocor. Dan ojek lainnya lagi full. Waduh, gimana ya bang? Udah gelap. Apa? Numpang truk-truk pengangkut kayu. Oh, oke deh. Kenapa bang? Tukang ojeknya bannya bocor, ojek lain full. Kamu kesini naik apa? Tadi numpang pickup, soalnya ojek gunungnya full nganter penumpang. Ya, terus gimana nih? Terpaksa, bermalam dong. Ucap Tommy pada Teddy. Gak apa-apa bang, gue sih udah biasa. Namanya juga tinggal di kampung. Ah, itu ada truk. Woi, bang, kita berdua boleh numpang gak? Teriak Tommy saat ada truk lewat. Namun supir dan rekannya saling memperhatikan satu sama lain. Seketika Teddy mengambil uang 100.000 dari sakunya dan menyogok keduanya. Nih bang, buat rokok. Ya sudah, naik. Makasih bang. Tommy dan Teddy pun naik ke atas truk pengangkut kayu. Wow, pelan bang. Ucap Teddy menarik dan menjaga Tommy supaya tidak jatuh. Tommy seketika senang dengan perlakuan Teddy kepadanya. Keduanya pun duduk di atas kayu dan mobil pun jalan. Dan ketika jalan, Tommy pun memfoto dan memvideo Teddy juga dia sendiri. Mengabadikan momen. Nah apa bang? Ngonten? Ngonten khusus kita berdua? Hah, bisa aja bang. Kangen deh sama abang. Oh ya? Sekarang jelasin sama abang. Bagaimana lo bisa nyampe sini nemuin abang? Gue ke rumah abang. Gue tanyain Tessa. Gue susul deh. Oh gitu. Makasih ya. Abang surprise banget. Iya bang. Oh iya bang. Ini gue mau balikin duit abang. Tapi tinggal 25 juta. Soalnya kepake pakai beli tiket pesawat dan transportasi nyusul abang kemari. Hehe. Ambil aja uang itu buat lo, gak usah dikembalikan. Lo kembali sama abang aja, abang udah seneng. Yang bener bang. Ah, gue kagak enak. Ini uang harusnya dipakai buat ibu operasi. Tapi takdir berkata lain. Dan karena uang ini udah gak kepake, ya udah gue balikin. Gue gak mau dikira manfaatin abang doang. Gue udah gak mau jadi orang jahat lagi. Gue ingat pesan ibu sebelum ibu pergi. Ibu berpesan, gue harus jadi orang baik. Berbuat baik dan jangan melupakan orang-orang yang sudah baik pada kita. Dan gue tiba-tiba ingat abang. Dan jujur, gue keinget terus kejadian malam itu sama abang. Jadi, apa itu artinya lo? Ya, Tommy heran ketika Teddy tiba-tiba mencium bibirnya. Beruntung jalanan sepi dan suasana mulai gelap. Embun sore mulai turun. Suasana mulai dingin, namun keduanya malah saling membuka baju satu sama lain. Keduanya saling menyentuh, meraba, meremas batang masing-masing, dan saling mengocoknya. Teddy pun yang tak sabar, tiba-tiba merebahkan tubuh Tommy di atas kayu dengan perlahan-lahan, lalu merenggangkan kedua paha kekar Tommy, dan mencari lubang mataharinya dan membasahinya. Tarian lidah Teddy yang basah dan hangat itu memanjakan lubangnya hingga lubang itu membuka dan menutup dengan seksinya, yang membuat Teddy tak tahan. Teddy pun mengarahkan miliknya dengan perlahan hingga kemudian kayu yang di bawah keduanya pun seketika sedikit bergerak-gerak saat Teddy berhasil menembus lubang yang dirindukannya itu. Gerunjalan-gerunjalan jalanan hutan yang tak beraturan dan berkelok-kelok membuat persetubuhan keduanya semakin nikmat. Tak ada kata-kata di antara keduanya, meski suara desahan Tommy masih sedikit terdengar di telinga Teddy. Teddy menatap mata Tommy. Tommy tersenyum, lalu meraih tengkuk leher Teddy dan cups. Ya, Teddy mencium Tommy sembari terus menggenjotnya di atas kayu, dihiasi daun-daun senja yang berguguran. Langit gelap dengan sempurna. Suara binatang malam mulai terdengar. Suasana yang mendukung membuat Teddy tak tahan, yang membuat Teddy mempercepat dan memperdalam genjotan dan pompaannya.
dan saking kuatnya memompa hingga satu kayu mulai bergeser di belakangnya. Teddy tak tahan lagi hingga kemudian setruk. Bang, gawat, kayunya jatuh satu. Waduh, bang, stop. Happy ending.